Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penikmat kurma yang berbahagia, yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, beliau merupakan sahabat sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam setelah istri beliau Siti Khadijah. Beliau masuk Islam pada saat umur beliau 10 tahun. Pengorbanan Ali bin Abi Thalib untuk Islam ini sungguh luar biasa. Beliau menggantikan posisi Rasulullah pada saat Rasulullah dikepung kafir Quraisy pada saat beliau hijrah ke Madinah. Beliau juga ditunjuk oleh Rasulullah menjadi salah satu dari 3 orang yang menjadi pasukan perang tanding pada perang Badar dan Uhud. Beliau juga menjadi penasehat khalifah setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penikmat kurma yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib, beliau menjadi khalifah pada saat terjadi pemberontakan di Madinah pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Pada pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan ini merupakan masalah besar bagi kaum muslimin, dan nantinya ini merupakan beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada mulanya Ali bin Abi Thalib menolak untuk dijadikan khalifah. Namun atas dukungan dan saran para sahabat senior, akhirnya beliau mau menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Para penikmat kurma yang berbahagia, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menghasilkan beberapa hal yang penting dalam dunia Islam. Pertama, beliau memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah. Yang kedua adalah beliau berhasil menyempurnakan Al-Quran dengan memberikan tanda titik dan harokat, karena pada masa kepemimpinan beliau luas wilayah daulah Islam begitu besar dan banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Kembali ke persoalan pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang dalam situasi rumit karena keengganan gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang enggan memberikan ketundukannya kepada Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau menginginkan Khalifah Ali bin Abi Thalib menuntaskan dulu permasalahan pemberontakan dan terbunuhnya Utsman bin Affan. Bagi Ali bin Abi Thalib, ini merupakan suatu persoalan yang sulit karena beliau melihat kondisi pemberontak yang berkuasa di Madinah dan beliau menginginkan perdamaian di antara kaum muslimin. Para penikmat kurma yang berbahagia, karena kondisi Madinah yang tidak kondusif, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau memindahkan ibu kota di Madinah menuju Kufah. Karena Kufah banyak orang-orang yang mendukung beliau, dan Kufah merupakan kota pertama yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sementara itu, penyikapan Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan ini banyak membuat sahabat kecewa. Di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah. Mereka merasakan kekecewaan terhadap sikap Ali bin Abi Thalib terhadap pembiaran pemberontak tersebut. Dan mereka berinisiatif mendatangi Ali bin Abi Thalib di Kufah. Pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai tindakan yang benar dalam penyikapan pemberontak didasari atas ijtihad para sahabat. Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau melihat bahwasanya tidaklah mungkin pada saat itu beliau menghukum para pemberontak. Karena secara politis
mereka sedang berkuasa di Madinah. Dan beliau menginginkan bahwasanya kaum muslimin bersatu dan melanjutkan hidup dengan saling memaafkan. Namun Ummu Aisyah berpendapat lain. Ummu Aisyah mengatakan bahwasanya kaum muslimin tidak mungkin bersatu apabila para pemberontak tidak dihukum sebagaimana mestinya. Kedua pendapat tersebut mengandung kebenaran. Akan tetapi perpecahan pada saat itu terlalu besar sehingga tidak memungkinkan penyatuan kaum muslimin. Pada tahun 656 Masehi, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah, mereka bertemu bersama pasukannya, bertemu pasukan Ali bin Abi Thalib di Basrah. Sebelum terjadi peperangan, kedua pasukan tersebut berunding dan bertemu, dan akhirnya mereka setuju melakukan perdamaian. Akan tetapi para kelompok ekstrim di antara kedua pendukung, mereka tidak merasa puas terhadap hasil perundingan tersebut. Kemudian akhirnya terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Jamal. Dalam perang tersebut, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam menemui kesyahidan. Sedangkan Ali dan Ummu Aisyah selamat pada peperangan tersebut. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertama kali kaum muslimin saling berperang antar saudara. Sementara Khalifah Ali dan Ummu Aisyah, beliau lolos dan selamat dari peperangan tersebut, namun beliau menyayangkan telah terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Para penikmat kurma yang berbahagia, pada saat terjadi perang Jamal ini, sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau bersifat netral. Beliau tidak memihak kepada Ali maupun kepada Ummu Aisyah. Beliau tetap dengan sikap beliau bahwasanya Khalifah Ali harus menuntaskan permasalahan terbunuhnya Utsman bin Affan dan menghukum para pemberontak tersebut. Inilah yang membuat pemerintahan Ali menjadi rumit dan sangat sulit dalam melakukan tindakan politisnya. Pada tahun 608 Hijriah, terjadilah perang Siffin, perang antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Pada saat terjadi perang tersebut, pihak Muawiyah hampir mengalami kekalahan karena kalah jumlah dari pendukung Ali bin Abi Thalib. Di tengah perperangan tersebut yang hampir membuat pasukan Muawiyah kalah, lalu muncullah sahabat Amr bin As. Beliau menjadi tahkim, beliau menjadi penengah antara Ali dan Muawiyah. Beliau mempertemukan Ali dan Muawiyah di tengah-tengah antara Syam dan Kufah, yang akhirnya Ali bersedia dan Muawiyah pun bersedia atas hasil mediasi tersebut. Hasil mediasi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwasanya Muawiyah dan Ali harus turun dari jabatannya dan nanti kaum muslimin akan memilih di antara mereka siapa yang menjadi khalifah. Para penikmat kurma yang berbahagia yang dirahmati Allah, diumumkannya hasil mediasi tersebut kepada kedua belah pihak. Ternyata tidak semua membuat kelompok itu bersepakat. Ada beberapa kelompok yang kecewa dan merasa ini merupakan ada sebuah kecacatan dalam mediasi tersebut. Lalu ada pula kelompok yang menentang Ali bin Abi Thalib dan bersedia menyerahkan nasib kekuasaannya kepada para mediator. Hal ini membuat pendukung Ali terpecah belah. Kelompok penentang Ali tersebut akhirnya dijuluki menjadi kelompok Khawarij atau kelompok yang meninggalkan. Sebab selain menentang Ali, mereka juga menganggap orang-orang yang sependapat dengan mereka disebut dengan orang-orang kafir. Khawarij adalah kelompok pertama yang membelot dalam sejarah Islam, yang telah melepaskan diri dari konsep ketauhidan dan menjadi ancaman baru bagi dunia Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib akhirnya memerangi mereka dan menghancurkan kelompok mereka. Pada tahun 658 Masehi, mereka dihancurkan oleh Ali, namun bibit-bibit Khawarij tetap
tersebar secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka selalu berusaha melakukan percobaan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Para penikmat kurma yang berbahagia, pada tahun 661 Masehi, bibit-bibit Khawarij ini yang telah terpecah dan tersebar kemana-mana, mereka berusaha membunuh Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Namun pembunuhan terhadap Muawiyah berhasil digagalkan karena Muawiyah memiliki pengawal pribadi, sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak memiliki pengawal sebagaimana Muawiyah. Pada saat Ali bin Abi Thalib ingin sholat subuh ke masjid di Kufah, beliau dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam. Abdullah bin Muljam inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan beliau waktu mau sholat subuh. Dan pada hari itu wafatlah Ali bin Abi Thalib, dan kaum muslimin menggantinya dengan anak beliau menjadi Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Para penikmat kurma yang berbahagia, wafatnya Ali bin Abi Thalib dan dipilihnya Hasan bin Ali menjadi khalifah ternyata tetap menyisakan perselisihan di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin di Syam, pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Telah terjadi banyak pertikaian dan pertentangan antar mereka. Melihat kondisi inilah, Hasan bin Ali, beliau berinisiatif bertemu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah bertemu, Hasan bin Ali, akhirnya beliau berinisiatif untuk menyerahkan jabatan kekhilafahan kepada Muawiyah, karena beliau ingin menyatukan kaum muslimin dan tidak ingin terjadi perpecahan di antara mereka. Lalu Muawiyah mau menerima kekhilafahan yang diserahkan oleh Hasan bin Ali. Pada tahun tersebut disebut dengan tahun persatuan atau Amul Jamaah. Dengan persatuan ini berakhirlah pertikaian antara kaum muslimin yang terjadi sejak terbunuhnya Utsman bin Affan sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Para penikmat kurma yang berbahagia, beginilah sejarah mengenai pertikaian yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga menjadi ibrah bagi kita, semoga menjadi pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kaum muslimin tidak terpecah lagi dan bisa bersatu seperti bagaimana Rasul menyatukan kaum muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.